Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dan teman-teman saya bisa membuat video pada kesempatan kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reza Sania Zahra dengan NIM belakang 169. Saya di sini ditemani dengan rekan saya, yaitu yang pertama ada Sani Wahyutiani Utami dan yang kedua ada Anissa Dwi Sulistiani. Di sini kami akan menjelaskan tentang usaha kami, yaitu Bertiga Foods. Di sini ada pokok bahasan. Yang pertama itu bisnis modal kanvas, yang kedua ada aspek manajemen operasional, yang ketiga ada aspek manajemen SDM, yang keempat ada aspek manajemen keuangan, dan yang terakhir ada aspek manajemen pemasaran. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi usahanya. Yaitu Bertiga Foods adalah salah satu usaha makanan ringan khususnya yang menyediakan cireng dengan aneka rasa dan isi, yaitu crispy original, bumbu saus ancol, bumbu rujak, dan keju. Agar usaha kami berbeda dari yang lain, kami memberikan keunikan dan kekhasan dalam proses pengemasan maupun pelayanannya. Dari pengemasan sendiri, kami menggunakan tempat rice box. Di dalamnya cireng dilapisi plastik agar aman, yang sudah dapat logo Bertiga Foods di muka. Selain ramah lingkungan, kemasan ini memberikan kesan modern sehingga produk cireng yang sederhana memiliki harga jual yang lebih tinggi. Kemudian untuk pelayanan, kami memberikan layanan prima yang baik, sopan, ramah, akrab, dan cepat bagi semua pelanggan. Mulai dari pelayanan online maupun offline. Untuk lebih detailnya berikut adalah gambaran umum usaha dan pengurus camilan santai ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang visi dan misi. Yang pertama itu visinya menjadikan usaha cireng Bertiga Foods mampu bersaing dan mengalahkan produk-produk yang lain serupa dan menciptakan inovasi baru dalam produk yang sejenis. Kemudian di sini ada misinya. Yang pertama, mengutamakan kualitas produk dan pelayanan prima. Yang kedua, mengenalkan kembali makanan ringan yang sudah merakyat dengan inovasi yang berbeda. Yang ketiga, membuat inovasi pada packaging yang unik dan menarik. Dan yang terakhir, dengan harga yang terjangkau diharapkan dapat memuaskan konsumen. Kemudian di sini ada tujuannya. Yang pertama itu berperan aktif dalam bidang bisnis dan kewirausahaan yang inovatif. Yang kedua, untuk menerapkan jiwa berwirausaha dan tim yang solid. Melatih kesabaran dan kemandirian, mendapatkan keuntungan atau laba, dan yang terakhir mengurangi tingkat pengangguran. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah salah satu strategi yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah model bisnis dan menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Oke, selanjutnya di sini ada bisnis model kanvas. Yang pertama itu ada key partner, yaitu ada supplier tepung, supplier bumbu, penjual bubuk, toko plastik, toko bahan baku. Dan yang kedua ada key activities. Yang pertama ada penjualan cireng, pencatatan keuangan, dan mencari profit. Kemudian ada key research, yaitu ada bahan baku, listrik, air, dan peralatan. Kemudian ada value proportions, yaitu harga terjangkau, aneka sambal, dan bahan baku yang fresh. Terus kemudian ada customer relationship via DM Instagram dan via WhatsApp. Kemudian di sini ada customer segments, yaitu ada remaja, dewasa, pria, dan wanita, umur 17 sampai 35 tahun ke atas, domisili Cimahi dan sekitarnya, dan yang terakhir penyuka pedas. Channelsnya yaitu suppliers. Kemudian ada revenue stream, yaitu penjualan e-commerce. Kemudian yang terakhir ada cost struktur, yaitu fixed cost, air, listrik, peralatan. Dan ada yang variable cost-nya, yaitu bahan baku dan perlengkapan. Mungkin penjelasan dari saya seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Wahyutiani Utami dengan NIM 511911180. Saya di sini akan menjelaskan mengenai aspek manajemen operasi. Lalu saya di sini akan membahas mengenai tahapan proses produksi. Di sini produk dari kelompok kami adalah makanan cireng yang kami buat dalam keadaan bahan-bahan mentah, lalu
kami memberikan inovasi dalam kemasan dan rasanya. Tahapan proses produksi dari produk kami yaitu yang pertama, supplier bahan baku pembuatan cireng, lalu kita membuat pembuatan cireng dan membuat saus bumbu rujak dan bumbu anclom, lalu kita langsung dipasarkan di pembelian cireng via online dan offline store. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai aspek manajemen sumber daya manusianya. Lalu di sini ada struktur organisasinya, ada bagian produksi yaitu Sani Wahyuteni Utami, lalu ada bagian pemasaran yaitu Reza Sania, dan ada bagian keuangan Anissa Dwi Sulistiani. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai job description-nya. Yang pertama ada bagian produksi. Di sini tugas bagian produksi yaitu mengelola bahan baku mulai dari membeli bahan baku sampai dengan pengolahan menjadi produk siap jual. Lalu yang kedua ada tugas bagian pemasaran. Tugasnya yaitu menjual produk yang telah diolah dan dikemas kepada target pasar. Lalu yang ketiga ada bagian keuangan. Tugas dari bagian keuangan yaitu perancang laporan keuangan mulai dari pembelian alat, lalu bahan baku, dan bertanggung jawab terhadap semua keuangan dari proses produksi sampai tahap Lalu di sini ada SOP. SOP merupakan dokumen yang berkaitan dengan standar prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang lebih efektif dan efisien. Di sini Bertiga Foods juga membuat SOP agar mempermudah pekerja dalam menjalankan pekerjaan dan memiliki acuan dalam pelaksanaan tugasnya. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek manajemen pemasaran. Lalu di sini ada segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama ada segmenting. Di sini segmentasi adalah proses membagi pasar keseluruhan suatu produk atau jasa ke dalam beberapa segmen agar pemasaran lebih terarah dan efektif sehingga dapat memberikan kepuasan konsumen. Segmen yang kami bidik adalah sebagai berikut. Yang pertama ada demografis. Di sini kriterianya laki-laki maupun perempuan, lalu berusia dari anak-anak sampai dewasa. Lalu ada geografis, orang yang bertempat tinggal di wilayah kampus Unjani, Cimahi, dan Bandung. Di sini selanjutnya ada psikografis. Yang pertama, produk cireng kami memiliki semua sasaran yaitu mulai dari kelas menengah, atas, dan kelas bawah. Lalu yang kedua, mulai dari mereka yang bekerja sebagai pegawai, guru, dosen, maupun siswa ataupun mahasiswa, karena cireng ini bisa digunakan sebagai makanan cemilan. Cemilan ini sangat nikmat untuk disantap ketika kita sedang bersantai baik sendirian ataupun bersama teman. Lalu di sini ada targeting. Targeting ini dibagi menjadi 3, yaitu jangka pendek, jangka menengah, sama jangka panjang. Di sini jangka pendeknya yaitu dosen, mahasiswa, dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Lalu yang kedua ada dosen, mahasiswa, dan karyawan Universitas Jenderal Ahmad Yani. Lalu yang ketiga masyarakat umum yaitu sekitar kampus Unjani. Lalu yang kedua ada jangka menengah. Yang pertama yaitu masyarakat umum daerah kampus Unjani, masyarakat umum daerah Cimahi, dan masyarakat umum daerah Bandung. Lalu yang ketiga jangka panjang, semua kalangan mulai dari anak-anak sampai dewasa. Lalu yang kedua masyarakat umum di luar pulau. Lalu selanjutnya ada positioning. Di sini dengan merek Bertiga Foods, produk cireng ini dapat menjadikan makanan ringan yang mudah diingat dan melekat di hati konsumen. Target yang dituju memang sudah direncanakan secara matang-matang karena berdasarkan analisa pangsa pasar yang ada, lingkungan masyarakat dan Universitas Jenderal Ahmad Yani ini merupakan faktor utama yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan bisnis penjualan cemilan ringan ini. Terlebih makanan ini tidak asing di telinga dan usaha ini juga merupakan usaha yang sangat menjanjikan karena laba yang didapatkan bisa mencakup lebih besar.
Lalu selanjutnya ada produk. Produk yang kami tawarkan adalah makanan ringan berupa cireng, yaitu Bertiga Foods adalah nama bisnis yang kami usung, di mana kami menawarkan produk cireng dengan berbagai pilihan bumbu seperti bumbu rujak, bumbu anclom, dan bumbu keju. Dengan kemasan yang menarik juga akan membawa kemasan tersendiri bagi konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Disulistiani dengan NIM belakang 158. Di sini saya akan meneruskan penjelasan tentang price. Harga yang kami tawarkan untuk makanan cireng ini yaitu sebesar 12.000 per bungkus. Harga ini sudah dinilai cukup terjangkau untuk kalangan masyarakat dengan mutu dan kualitas yang baik. Lalu selanjutnya untuk place, produk makanan cireng ini akan dipasarkan di area sekitaran kampus Unjani dan juga bisa melakukan via order yang nantinya dapat diantar ke lokasi pembeli. Selanjutnya aspek yang terakhir yaitu ada aspek manajemen keuangan. Yang pertama ada transaksi harian. Jumlah transaksi harian pada bulan Oktober didapatkan sebesar Rp2.148.000. Jumlah transaksi harian pada bulan November sebesar Rp2.172.000. Dan yang terakhir, jumlah transaksi pada bulan Desember didapatkan sebesar Rp2.256.000. Yang kedua ada laporan buku besar dengan kas awal sebesar Rp1 juta dikurangi dengan pembelian bahan baku dan biaya operasi. Jumlah akhir didapatkan Rp398.500 ditambah dengan penjualan Oktober, November, dan Desember, maka didapatkan Rp6.974.500. Untuk laporan neraca, kas pada bulan Oktober sebesar Rp2.256.000 ditambahkan dengan peralatan sebesar Rp206.500. Lalu total aset pada bulan Oktober sebesar Rp2.462.500. Pada bulan November, kas sebesar Rp2.172.000 ditambahkan dengan peralatan sebesar Rp206.500. Lalu total aset yang didapatkan pada bulan November sebesar Rp2.378.500. Dan yang terakhir pada bulan Desember, kas awal Rp2.256.000 ditambahkan dengan peralatan Rp206.500. Total aset yang didapatkan Rp2.462.500. Untuk liabilitas tidak ada, dan ekuitas untuk modal ada sebesar Rp1 juta. Lalu total liabilitas dan ekuitas sebesar Rp1 juta untuk bulan Oktober, November, dan Desember. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Untuk penjualan bersih pada bulan Oktober didapatkan Rp2.256.000. Untuk bulan November didapatkan Rp2.172.000. Bulan Desember Rp2.256.000. Dan untuk laba yang didapatkan pada bulan Oktober sebesar Rp2.141.000. Untuk bulan November Rp2.057.000. Dan yang terakhir bulan Desember didapatkan Rp2.141.000. Yang terakhir ada laporan arus kas. Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional sebesar Rp1.998.000. Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi tidak ada.
Ada kesalahan, seharusnya untuk ekuitas atau modal ini sebesar 1 juta rupiah. Maka kenaikan atau penurunan kas akan didapatkan 2.998.000 rupiah. Yang berarti saldo kas awal sebesar 1 juta, saldo kas akhir 2.998.000 rupiah. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemaparan kali ini sudah selesai dipaparkan oleh kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia mendengarkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.